Halo para Cipers, bagaimana perasaan kamu ketika diminta untuk tampil di muka umum? Apakah kamu akan merasa grogi? Atau takut? Atau gak pede? Atau jangan-jangan malah speechless nih kehabisan kata-kata? Yuk, semua akan dikulik di Games Passion 1 kali ini. Siapa saja para shippers yang akan hadir memberikan tips-tips triknya untuk bisa mengatasi rasa takutmu. Yuk intip keseruan para shippers KBPSPC Batch 2 di Games Passion 1 berikut ini. Hai, assalamualaikum. Puput di sini mau ajakin kamu bahas tentang komunikasi interpersonal yang begitu challenging, yaitu public speaking. Apa yang biasanya kamu takutkan ketika harus bicara di depan halayak? Nggak percaya diri? Takut tiba-tiba lupa mau ngomong apa karena begitu grogi? Atau mungkin kamu takut terlalu banyak bikin gesture yang bisa mendistraksi? It's okay, kamu enggak sendirian. Karena sebelum bisa jadi berani bikin video ini, aku pernah mengalami itu semua. Bahkan setelah berhasil melewati fase itu pun, ada aja kekhawatiran, ketakutan yang kerap menyergap meski semua persiapan udah dilakukan dengan cermat. Apakah itu? Komentar netizen. Oke, semua orang punya hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Maka aku juga punya cara sendiri untuk menjaga hati ini tetap bahagia, apapun kata netizen. Pertama, acceptance. Dari miliaran manusia di dunia ini, nggak ada orang yang diciptakan selalu lebih dalam semua hal. Kalau ada siang, akan ada malam. Kalau ada kelebihan, tentu ada kekurangan juga. Begitu pula diri kita, dan kekurangan, ketidaksempurnaan ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah acceptance. Yang kedua, fahamilah bahwa kita tidak bisa membahagiakan semua orang di dunia. Kita bisa mengendalikan ucapan-ucapan kita, tapi pikiran dan jari-jari netizen bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maka, mari kita fokus pada sesuatu yang ada di dalam kendali kita saja. Upayakan yang terbaik supaya pesan yang ingin kita sampaikan bisa diterima, juga bisa berdampak baik. Last but not least, please jangan bebani diri dengan tanggung jawab yang sebenarnya nggak dibebankan di pundak kita. Tanggung jawab seorang public speaker adalah menyuguhkan performance terbaik agar audiens tidak merasa telah menyia-nyiakan waktunya untuk menyimak kita. It's our responsibility memastikan semua kalimat yang diproduce, yang meluncur dari mulut kita hanya kalimat-kalimat yang punya nilai kebaikan dan kebermanfaatan. Sedangkan apa-apa yang keluar dari jari-jari netizen, sekali lagi bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan karena itu tidak bisa kita kendalikan, maka itu tidak menjadi tanggung jawab kita. So feel free untuk bicara. Sekarang ini ada banyak hal negatif yang dikemas dengan begitu cemerlang. Maka kita, aku dan kamu yang bercita-cita untuk meluaskan kebaikan sepatutnya bicara dengan lebih lantang. Tapi ingat, bicara juga ada seninya. Aku Puput, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan Games Passion pertama dari Kabin Public Speaking and Broadcasting, yaitu tantangannya menceritakan ketakutan yang pernah saya alami. Jadi saya pernah takut di depan kamera. Ceritanya, saya mengikuti rangkaian acara kegiatan Zoom dan di situ diminta untuk menyampaikan materi. Pertamanya saya sudah persiapan, sudah latihan, sudah merasa duduk dengan nyaman, sudah inhale exhale. Namun ketika mau dimulai tampil, tiba-tiba saya merasa grogi dan penyampaian saya terlihat kaku. Namun di lain waktu saya pernah melakukan siaran langsung melalui Facebook dengan anak saya menyampaikan aktivitas bermain
di situ dapat berjalan dengan lancar. Di lain waktu saya juga pernah melakukan siaran langsung di Instagram, melakukan tutorial membuat boneka, itu juga berjalan dengan lancar. Jadi dari tantangan ini saya menyimpulkan cara mengatasinya yaitu posisi melihat kamera. Selanjutnya menyampaikan dengan peraga. Dan yang terakhir adalah latihan terus. Nah, sekian dari saya dan yang akan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo shipper, sampurasun. Perkenalkan, saya Cynthia, saya dari IP Bandung yang saat ini tengah berada dan berlayar di kabin Public Speaking dan Broadcasting Kampung Bakat Batch 2. Nah, jadi teman-teman semua, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pertama kali saya merasa sangat tertarik dengan dunia public speaking dan juga apa yang pertama kali saya rasakan begitu ya ketika saya belajar atau mendalami ilmu-ilmu yang ada di public speaking. Nah, yang pertama kali menjadi concern saya pada saat itu adalah saya melihat bahwasanya seorang public speaker itu adalah seseorang yang keren banget gitu ya, karena mereka ini, ilmu-ilmu public speaking ini ternyata bisa digunakan kepada banyak peran, baik itu seorang motivator, influencer, public figure gitu ya, atau orang-orang yang memang senang memberikan kalimat-kalimat persuasif atau ajakan dan juga simpati kepada para audiensnya, sehingga para audiens ini tuh bisa merasakan dan ada personal touch antara audiens dengan public speaker itu sendiri. Dan menurut saya itu adalah satu hal yang keren banget. Nah, dari situ saya mulai memilih dan memutuskan untuk ingin belajar public speaking. Dan yang pertama kali saya rasakan ketika saya belajar public speaking itu adalah rasa takut gagal. Dari rasa takut gagal ini ternyata menimbulkan banyak juga hambatan-hambatan lain gitu ya. Jadi ada di satu waktu saya itu diamanahi menjadi seorang MC di satu forum. Forumnya tidak besar, forumnya hanya dihadiri oleh sekitar 15 orang ya. Dan menurut saya itu adalah kali pertama atau pressure pertama saya ketika saya bisa berbicara di depan banyak orang gitu ya. Dan menurut saya 15 orang itu bukan sedikit. Bahkan pada saat itu saya berbicara face to face dengan 2 orang saja saya masih merasa saya tidak percaya diri ya. Nah, tapi di sisi lain dari kesempatan itu saya bisa belajar banyak hal. Meskipun ada rasa takut gagal, dari rasa takut gagal itu muncul beberapa atau banyak hambatan begitu ya. Yang pertama itu saya merasa tidak percaya diri. Dari rasa ketakutan itu muncul ketidakpercayaan diri, sehingga saya merasa bahwa saya tidak mampu pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah saya overthinking. Kalau bahasa sekarang itu kan kayak overthinking gitu ya, banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang masuk, sehingga saya merasa bahwa saya gimana ya kalau acaranya jadi tidak meriah, acaranya tidak asik gitu ya pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya persiapan. Karena pada saat itu saya belum bisa mengukur kemampuan saya belum tahu nih kesiapan saya itu harus berapa persen gitu ya, harus bisa berapa persen persiapannya untuk bisa perform dengan maksimal di satu acara gitu. Karena menurut saya ketika kita ingin bisa tampil atau perform 100% pada hari H itu adalah kita harus latihan minimal 1000%. Jadi pada saat itu karena menurut saya latihannya nggak nyampe 100% ya, di bawah 100%, jadi ya pada saat itu saya harus menerima dengan lapang dada bahwa saya tampil dengan tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya, karena itu adalah jam terbang pertama, tentu masih keringet dingin, masih banyak groginya dan lain sebagainya. Dari pengalaman tersebut, saya mulai belajar bahwasanya saya harus bisa menerima segala kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian merilis segala pikiran-pikiran negatif yang masuk kepada pikiran saya gitu ya, dan juga saya harus mulai menumbuhkan rasa percaya diri dan melejitkan setiap potensi dan keberbenaran yang ada pada diri saya untuk bisa berbicara di depan banyak orang, menjadi sumber atau deliver happiness kepada banyak orang, dan juga bisa tampil sebaik mungkin dalam amanah apapun begitu. Dan pada saat ini, detik ini saya memilih untuk be brave and let's speak up.
Saya Cynthia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kusmastuti. Saya berasal dari Jember, IP Jember Raya. Di sini saya ingin menceritakan tentang ketakutan atau pengalaman apa saja yang pernah saya alami ketika saya mengisi acara. Yang pertama, ketika mengisi acara pasti ya akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar kondisi ideal kita. Yang perlu dilakukan adalah pertama persiapan. Kita mempersiapkan mental nih teman-teman. Setelah itu ketika mental kita sudah oke, kita persiapan materi. Materi ini penting sekali. Kalau bisa memang harus dihafal. Kalau tidak biasa kita pakai improvisasi. Yang ketiga, kita mempersiapkan kondisi sekitar kita. Terutama saya ibu dari 3 anak ya, otomatis saya mempersiapkan 3 anak saya. Sebelum live biasanya saya akan mengkondisikan anak-anak dengan cara memberikan mereka mainan atau minta bantuan suami. Tapi ketika itu tidak mungkin, maka kita harus bisa melibatkan seluruh keluarga untuk menjadi super system. Tapi pernah sekali waktu memang saya ketika live si bayi lagi tantrum dan tidak ada orang sama sekali di rumah, maka yang terjadi adalah ya saya bawa ketika dia live, saya bawa dia di depan kamera, saya gendong, saya ajak dia live bersama saya. Tapi yang kuncinya satu, harus benar-benar hafal materi dan improvisasi. Dan jangan lupa minta maaf ke audiens karena kondisi yang tidak ideal. Mungkin itu saja sih kalau kita mau live atau kita mau mengisi acara. Yang penting tampil berani dan percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dari Regional Jakarta. Saya adalah shipper PSBC, yaitu Public Speaking and Broadcasting. Saya ingin menceritakan kendala yang pernah dialami. Kendala saya yang dialami untuk public speaking yang pertama, sulit mencari kata-kata pembuka, kemudian takut menghadapi sesuatu atau grogi, kemudian takut salah, takut nggak dimengerti oleh audiens atau yang aku ajak bicara. Jadi waktu itu aku pernah jadi MC terpaksa untuk salah satu kegiatan, karena teman saya ingin teman-temannya, salah satunya di saya itu belajar untuk menjadi MC. Akhirnya takut nih, aku mesti ngomong apa ya, awalnya gimana sih gitu. Jadi sama teman saya itu ditulis tuh kata-katanya dari A sampai Z, dari pembukaan sampai penutupan. Itu mungkin saya edit sedikit karena kan beda tanggal atau hal lainnya kayak audiensnya apa gitu. Kendala yang saya hadapi itu ya takut untuk memulai, takut berbicara di depan umum, takut saya ngomongnya berlibet kayak begini nih. Apa yang saya utarakan atau saya jelaskan itu kurang dimengerti oleh audiens, dan kalau bercerita tentang sesuatu itu hanya pada intinya, tapi tidak pada prolog dulu, kemudian intinya, kemudian penutupnya. Jadi hanya menjelaskan inti-intinya aja bang. Jadi itu yang sering saya alami, sehingga membuat audiens atau orang yang saya ajak bicara itu nggak paham. Jadi saya mesti ngejelasin 2 kali lagi. Karena itu saya ingin belajar di Kaba Public Speaking ini untuk mengasah cara berbicara, cara untuk mengolah kata-kata, cara untuk membuka sesuatu, membuka pencerahan sesuatu. Mohon bimbingannya ya para Ayunda dan Guardian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.